Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Ya, di video kali ini gue akan membahas sebuah project baru yang berada di jaringannya Cardano. Nah, jadi mungkin banyak ya teman-teman yang memiliki koin ya, koin ADA atau koin Cardano, dan gue yakin kebanyakan adalah para holder gitu loh. Ya, jadi seperti yang kalian tahu, Cardano nanti sebentar lagi akan meluncurkan smart contract-nya ya. Sebenarnya sih kemarin udah dilakukan pengujian atau testnet. Dia sudah menjalankan, jadi sudah banyak project di jaringan Cardano yang bermunculan gitu. Nah, salah satunya adalah yang gue temukan itu adalah Melt ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri di sini untuk linknya itu di melt.com. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya lebih lanjut apa itu Melt, seperti apa mendapatkan tokennya dan lain-lain adalah yang perlu kalian tahu saat video ini dibuat, memang token di jaringan Cardano itu atau berbagai project di jaringan Cardano itu token itu belum ada harga. Jadi jangan tanya kok harganya berapa, nanti harganya berapa, gue juga nggak tahu karena tergantung seberapa banyak orang atau seberapa banyak minat para investor itu membeli token-token di jaringannya Cardano kayak gitu ya. Kita bisa lihat sendiri banyak project yang sudah berjalan di berbagai jaringan lain seperti Solana, Ethereum, dan juga ada para menunggu untuk Ethereum 2.0 ya, kita tahu. Lalu BSC juga udah sukses, Polygon juga termasuk sukses. Nah, kita nggak tahu apakah nanti Cardano ini bisa sukses atau enggak ya. Jadi kalau kalian menurutnya bisa sukses, ya silakan kalian terjun ke project-project yang akan dibangun di jaringan Cardano ini gitu loh. Nah, kita langsung mulai aja bahas soal Melt ini. Ya, di sini linknya adalah melt.com. Ya, ini merupakan sebuah project baru, kan bisa baca di sini ya. Your Metal World, ya, Your Mental World. Ya, artinya apa? Jadi dia fokusnya ini ke banking ya. Jadi dia fokusnya itu bisa dibilang ke produk-produk perbankan. Hanya aja produk perbankan ini dalam bentuk DeFi ya. Ya, berarti kan udah pasti ada namanya loan ya, cash loan, pinjam, meminjam, memberikan dana, staking, dan lain-lainnya kayak gitu. Udah pasti itu karena udah bidang bagian keuangan. Ya, di sini kita bisa the banking stack for DeFi ya, di mana Melt ini merupakan DeFi pertama non custodial banking protocol ya. Kalian bisa meminjamkan atau kalian bisa meminjam ya, bisa kripto, bisa juga fiat currency, berarti stablecoin. Oke, di mana kalian bisa melakukan stake Melt token kalian untuk mendapatkan bunga ya. Jadi dia ada API juga, annual per year. Kalian juga bisa stakingkan berbagai token lainnya untuk diberikan pinjaman ya kayak gitu. Nah, kenapa harus Melt? Ya, kenapa harus Melt? Jadi pertama itu dia adalah cash loan ya. Di mana cash loan ini artinya adalah kita bisa instan, kita bisa dengan cepat, dengan mudah melakukan pinjaman atau memberi pinjaman ya. Kalian bisa meminjam atau memberi pinjaman dalam bentuk cryptocurrency atau digital asset ya, dengan mendapatkan APR yang kompetitif. Jadi dia nggak bilang high APR, namun dia bilangnya kompetitif gitu loh ya. Lalu kan bisa mendapatkan kredit line atau only pay interest atau bunga ya. Jadi kan bisa dapat kredit ataupun bunga. Lalu yang kedua itu protect crypto holdings ya. Jadi kalian investasi atau kalian meminjamkan di sini itu aman gitu. Aset kalian itu aman. Lalu bisa dibilang lalu next itu ada build on Cardano. Dia dibangun di jaringan Cardano ya. Jadi kan perlu catat dia di build di jaringan Cardano. Dia bilang blockchainnya Cardano ini adalah sebuah next generation blockchain di mana Cardano udah jelas dibilang cepat, murah, dan aman ya dibandingkan blockchain lain. Cuma sampai sekarang kita belum tahu di jaringan Cardano ini nantinya TPS-nya berapa, fee transaksinya berapa, itu kita belum tahu ya, karena memang harus tunggu dia launching lalu kita baru bisa tes kayak gitu. Jadi kalau nanti ada pertanyaan lebih murah di mana, di Cardano atau di Solana atau di BSC atau ETH 2.0, jawabannya nggak tahu ya karena Cardano itu belum meluncur ya, belum keluar. Tapi kalau kalian mau bandingin contoh BSC dengan Ethereum, ya udah jelas BSC lebih cepat, lebih murah. Solana dengan Ethereum, ya udah jelas Solana yang menang kayak gitu ya. Simple. Lalu decentralized dan trustless ya. Jadi tentu saja dia DeFi ya, dia decentralized. Nggak ada satupun institusi yang memegang project ini gitu loh. Dan kalian bisa dia transparan, kalian bisa mengecek semua transaksi di blockchainnya. Oke?
Lalu next itu borderless dan demokratik ya. Jadi dia menggunakan smart contract-nya Cardano untuk melt ini sehingga dia itu demokrasi ya. Kalau udah sekali dibuat kan nggak bisa dihapus smart contract itu, sehingga lebih aman gitu loh karena semuanya udah tertulis di smart contract tersebut. Lalu ya borderless ya karena bisa digunakan di seluruh dunia ya, kita anggap seperti itu. Lalu ada stable yield earning. Nah, kita let your crypto work for you, biarkan crypto itu bekerja untuk kamu gitu loh. Ya kan bisa staking kan mendapatkan bunga, nah kalian dapat reward dari situ. Kalian juga bisa staking untuk mendapatkan reward melt token. Oke? Lalu melding crypto plus traditional currency ya. Jadi melt ini yang menggabungkan kripto-kripto aset ya seperti melt, seperti Sunday, seperti ADA dan lain-lain, lalu digabungkan dengan traditional currency ya seperti BIDR, Binance USD, lalu USDT, USDC, UST dan lain-lain ya, stablecoin. Oke. Yang kedua itu stay long and get cash ya, plus get cash ya. Jadi kalian bisa melakukan leverage ya crypto holding kalian untuk mendapatkan cash dan kredit yang kalian butuhkan kayak gitu. Lalu melt ini juga memberikan kalian kemudahan dalam melakukan pinjaman ya, melakukan pinjaman fiat. Oke? Tanpa harus menjual aset kripto kalian. Jadi gue bisa bilang mungkin jatuhnya kolateral kali ya. Nanti ada sistem kolateral di mana kalau kalian pengen pinjam, kalian harus melakukan lock jaminan gitu loh. Ya, kemungkinan besar sih dia sistem kolateral. Oke? Lalu get a loan and keep your keys ya. Ya, kalian bisa baca sendiri di sini. Kita bisa menggunakan kripto kalian itu, nah kan dia udah bilang kan holding as collateral. Nah, kalian bisa meminjam menggunakan kolateral kalian seperti itu. Lalu modular money, oke? Lalu next, how it works. Nah, kalian bisa menggunakan Melt app ini, itu jadi nanti Melt app ini itu ada di smartphone ya. Jadi nanti ada aplikasinya, namanya Melt app ya, di mana kalian bisa melakukan loan ya, kalian bisa melakukan pinjaman gitu loh. Oke? Lalu get your cash ya, jadi dia ada smart contract-nya di mana smart contract itu udah pasti ya terpercaya sekali dieksekusi maka nggak bisa dihapus, nggak bisa dirusak. Lalu ada earn yield ya, ini sebenarnya sama aja sih semua yang tadi gue udah bahas semua di atas ya. Oke, kita lihat selanjutnya aja. Ini tentang Melt Initial Stake Pool Offering ya, jadi disingkatnya ISPO. Sebelum kita bahas ISPO ini atau gimana caranya mendapatkan token Melt, pasti nanti kalian ada pertanyaan, kok dapetin token Meltnya gimana, belinya gimana, atau cara dapetinnya gimana. Ini kita bisa lihat ya, pertama gue mau kasih lihat ini dulu. Ini bentar ya, nah ini dia. Pertama kita kenal dulu soal token Melt ya. Jadi token Melt ini, tickernya itu Melt, MELD ya. Private sale-nya ini startnya tanggal 1 Juni sampai 2021 ya, 1 Juni 2021 sampai 31 Oktober 2021 ya. Sekarang kan video ini dibuat kan tanggal 6 Oktober, berarti kalian masih bisa membeli selama private sale-nya, selama tokennya itu belum habis. Cara belinya gimana? Gue sarankan kalian join sosial medianya, lalu kalian tanyakan ke admin aja cara beli private sale seperti apa, karena gue belum ngecek sampai sana, jadi gue belum tahu cara beli private sale seperti apa. Nah, gue sih pengennya kalian juga ada aksi gitu. Gue pengen kalian ngecek sendiri ya, kalian cari informasi sendiri tentang private sale-nya. Nanti kalau kalian memang udah dapat cara beli private sale-nya, kalian boleh informasikan di kolom komentar supaya teman-teman lain bisa baca. Oke? Lalu private sale currency-nya itu butuhnya pakai USD, denominationnya USD. Namun dia juga menerima token ADA, token USD, token Europe, GBP, BTC dan Ethereum. Lalu jurisdiction-nya itu di Singapura. Ya, eligibility itu subject to KYC and AML. Lalu token purchase kontraknya SAFT. Ya, ini kan nggak usah terlalu perhatiin lah. Prevail sale stage itu cuma satu. Nah, dia ini private sale cuma ada satu kali doang ya. Jadi dia stage-nya ini satu kali doang. Tipenya private sale, lalu private sale token itu di angka 1 miliar
200 juta melt token. Jadi di private sale-nya dia sudah sediakan 1 miliar 200 juta token, atau alokasinya itu ya di angka 30% dari total maksimal supply. Total maksimal supply dia ada di angka 4 miliar token. Oke. Jadi total tokennya itu 4 miliar. Lalu token tipenya ini adalah deflationary ya, buyback. Jadi dia nanti ada mekanisme namanya deflasi. Oke, jadi 4 miliar ini maksimal supply nanti akan terus berkurang dan dilepaskan secara bertahap kayak gitu. Nah, alokasinya seperti apa? Alokasinya seperti ini. Kalian bisa lihat baca di sini ya. Di treasury-nya itu di angka 20% ya. Lalu foundation itu 40% ya. Jadi cukup besar foundation itu 40%, terbagi dari apa aja? Ada foundation reserve, ada grant, ada research, development dan maintenance. Lalu stake pool-nya itu di angka 40%. Nah, ini stake pool ini adalah ISPO di mana kalian melakukan staking token ADA untuk mendapatkan token melt ini ya, total sebesar 40% yang bisa kalian dapatkan dari hasil stake. Oke? Nah, lalu kita lihat, nah ini yang tadi ya, ini lebih rincinya sih. Jadi dia timnya itu 17,5%. Lalu private sale itu kan tadi 30% ya. Lalu foundationnya itu dibagi jadi 5%, partnership itu 7,5%, liquidity reward itu 20%, dan ISP itu 20%. Oke ya, sebenarnya untuk kombinasi seperti ini menurut gua cukup aneh ya, karena berarti kalau kalian baca di sini untuk melepaskan ke market itu sekitar total 50% ya, plus liquidity reward 20%, berarti 70%, dan 30% itu bisa dibilang pembagian dari timnya. Jadi menurut gue timnya memang agak memegang porsi yang cukup besar, yaitu 17,5% gitu loh ya. Jadi timnya itu yang ini ya, yang abu-abu ya. Sorry ya. Ini ya timnya 17,5%. Oke? Nah, lalu gimana caranya dapat token melt? Caranya ada dua. Yang pertama itu adalah private sale yang tadi gue bilang. Private sale-nya kan bisa coba join ke grup Telegram atau Discord-nya, atau kalau memang ada ya kalian cari aja. Lalu kan tanyakan private sale itu seperti apa kayak gitu. Lalu untuk stake-nya, stake offering-nya itu kalian dia ada namanya melt ISPO ya. Jadi ISPO ini adalah initial stake pool offering, di mana kalian bisa melakukan stake token ADA ya. Kalian harus ada token ADA atau Cardano coin ya, koin ADA. Lalu kalian stakingkan menggunakan wallet Yoroi atau Daedalus. Kalian bisa baca di sini ya. How to participate ya, di sini dia bilang untuk melakukan partisipasi kalian bisa menggunakan compatible ADA wallet seperti Yoroi dan Daedalus, di mana kalian tinggal melakukan search melt ISPO stake pool dan melakukan delegate atau delegasi. Lalu melt ini itu mengoperasikan 8 ISPO stake pools ya, di mana kalian akan memprovide validation dan block writing functionnya to the Cardano network. Seperti itu. Jadi kalian akan stakingan token ADA kalian, dan kalian nggak perlu khawatir, token ADA kalian itu 100% aman ya, aman, lalu nggak akan berkurang, nggak akan bertambah, karena kalian melakukan stake ADA untuk mendapatkan token melt ini kayak gitu ya. Nah, dia udah mulai melakukan staking ISPO ini dari 1 Juli 2021, lalu selesainya itu Desember tanggal 8. Jadi 8 Desember itu udah kelar stake-nya kan, udah nggak bisa melakukan staking token ADA lagi untuk mendapatkan token melt ini ya. Lalu dia runningnya itu 32 epochs, di mana satu epoch itu sama dengan 5 hari ya, 5 day. Lalu SPO ini punya 8 stake pool. Cuma tadi gua cek itu dia udah nambah lagi jadi 9 stake pools. Kemungkinan besar dia nambah karena makin banyak orang yang melakukan staking kayak gitu. Oke. Lalu melt ini rewardnya itu akan dikalkulasikan sampai epochnya itu selesai. Jadi dia total kan ada 32 ya. Nanti kalau udah selesai baru dia akan menghitung kalian dapat berapa. Lalu melt reward ini akan diberikan ke wallet kalian ya, akan di airdrop. Jatuhnya sih airdrop, tapi sama aja sih, jatuhnya diberikan kepada wallet kalian ya, di wallet ID di mana kalian melakukan delegators ya dari Cardano blockchain. Oke? Ya, kan bisa baca di sini ya. Nah,
kita bisa cek di sini Melt ISPO dashboardnya ya. Nanti kayak gue taruh di linknya gue taruh di deskripsi, kan bisa cek di sini. Total ada stake-nya itu udah mencapai angka 497 juta ada token yang di stake ya. Ini total ada stake-nya. Total Melt reward yang sudah dikeluarkan adalah 281 juta ya. Saat ini udah di 35,16% yang sudah keluar, jadi masih ada sisanya lagi 9, berarti berapa tuh? 65% ya. 65% itu yang bisa kalian dapatkan dari hasil stake. Jadi kalau kalian memang tertarik dengan project Melt ini, kalian bisa melakukan staking ada kalian ya di Yoroi maupun Daedalus. Lalu ISPO partisipannya ada di angka 26.000 orang ya. Jadi saat ini sudah ada 26.000 orang yang melakukan staking ada token untuk mendapatkan Melt token ini. Lalu aktif ISPO stake pools-nya saat ini sudah ada di 9. Jadi tadi kan dia bilang di 8 ya, cuma dia udah nambah jadi Melt ISPO ini 9. Jadi kalian kalau memang tertarik, kalian pindahkan token ada kalian, atau pokoknya kalian siapkan token ada kalian di Yoroi Wallet maupun Daedalus. Kalian cari ya bagian stakingnya, kalian cari, kalian masukkan Melt ya. Di sini dia udah bilang kalian masukkan Melt ISPO ya. Lalu kalian kalau udah nemu, kalian pilih aja salah satu dari 9 ini. Boleh 9, boleh 8, boleh 7. Mungkin gue saranin sih kalau nggak 7, 8, 9, 3 itu aja. Soalnya yang lain udah terlalu besar ya. Kalian pilih salah satu aja, kalian stakekan, nanti otomatis kan akan dapat Melt token masuk ke wallet kalian ketika waktunya sudah selesai. Oke? Simple. Lalu di sini ada Cardano Pool Tools ya. Jadi sini ada Pool Tools-nya. Kalau kalian nggak nemu ininya, poolsnya, nanti pool ID-nya gue taruh di deskripsi juga ya. Jadi nanti ada pool ID-nya, nanti gue taruh di deskripsi juga. Oke? Ya. Jadi gitu aja sih project tentang Melt ini. Intinya Melt ini nantinya adalah sebuah DeFi di jaringan Cardano. Kemungkinan besar dia juga nanti bridge ya. Jadi kemungkinan besar nanti dia juga menjembatani ke jaringan Polygon. Itu juga ada kemungkinan besar. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat di bagian partners ya. Jadi ini ada bagian partners ya. Partnersnya ini ada Fan, ada Polygon, ada Work Mobile, ada OCC apa nih ya. Terus ada VRKey dan SundaeSwap. Nah, dia juga ada kerja sama SundaeSwap. Jadi kemungkinan besar nanti antara bolak-balik aja nih. Kalian bisa stakingkan Sunday di Melt atau Melt di Sunday. Itu gue juga belum tahu. Yang jelas dia udah jadi partnernya SundaeSwap. Oke, lalu investornya ini ada SVBs, Black Dragon, Brotherhood, Lightning, dan OIG. Nah, buat kalian yang udah ngerti, kalian tahu Lightning ya, kemarin Lightning itu juga sempat trending topik dan naiknya gila-gilaan. Ya, jadi Lightning juga melakukan investasi ke Melt ini, ke Project Melt, kayak gitu. Lalu pengembangnya siapa aja? Pengembangnya itu kan bisa lihat di sini ada timnya. Ya, jadi dia di sini dia cukup unik ya. Dia berbeda dengan DeFi lainnya, di mana kalau DeFi lainnya itu kan mereka anonim ya. Tapi di sini DeFi-nya itu timnya itu dia terbuka ya. Jadi dia terbuka, dia kasih tahu timnya siapa aja. Bahkan ada LinkedIn-nya juga, kalian bisa kunjungi LinkedIn-nya. Ya, di sini ada Ken Oling sebagai chairman, lalu Hai Nguyen Kwan sebagai CEO, Devlin sebagai COO, Les Vessel sebagai CMO, dan lain-lain. Ya, di sini ada LinkedIn-nya, kalian bisa klik aja, kalian langsung kunjungi aja, kalian baca-baca tentang pengalaman dia di sini. Oke, lalu ada advisors-nya, ya, advisors-nya juga nggak main-main, ya. Ada kalian bisa baca di sini, ada James Buater sebagai partnership ya, lalu ada Bruno Kocher sebagai teknologinya bagian advisors-nya, dan lain-lain kayak gitu ya. Nah, lalu ini yang penting, roadmap. Oke, nah roadmap ini dia di 2001 sampai 2002 ya. Dia kuartal 2, 3, 2004, lalu 2022. Cuma 2022 ini nggak kasih tahu kuartalnya berapa. Kalian bisa baca sendiri di sini. Kuartal 2 itu ada Melt launch ya, udah launch. ISPO-nya juga udah diluncurkan. Token private sale juga udah buka. Launch marketing inisiatif juga udah. Partner program launch juga udah partneran sama SundaeSwap dan lain-lain. Lalu nanti dia ada Melt App
melt dep ya, jatuh sebutannya gimana ya, melt dep ya gitulah ya. Jadi nanti dia melakukan testing ya untuk di mobile maupun di Chrome atau di browser. Jadi nanti juga ada Melt App, di mana Melt App ini itu sebagai crypto multi wallet ya. Jadi nanti dia jatuhnya ke wallet ya. Jadi kayak Daedalus, cuma walletnya ini dia multi aset kayak gitu aja. Lalu support for melted BTC, Ethereum, dan BNB. Lalu di kuartal 4-nya, nah ini yang penting, ini kan udah jalan semua. Kita lihat di kuartal 4-nya apa aja yang akan dikeluarkan sama dia. Yang pertama itu adalah Melt Token Launch ya. Jadi nantinya di kuartal 4 token Melt ini akan official akan diluncurkan gitu loh ya. Lalu Melt Reward Start itu akan dimulai, lalu ISPO Offering End itu berarti di akhir ya 8 Desember itu diselesaikan. Lalu Melt App-nya versi 1.0 akan diluncurkan, berarti aplikasi mobile ya itu akan diluncurkan sekitar bulan Desember. Lalu distribution untuk Melt BTC, Melt Ethereum, Melt BNB, Melt USD, dan Melt Euro, seperti itu. Lalu Melt Vault, nah untuk Vault-nya di 1.0, maksudnya apa? Jadi nanti kan bisa stakingkan token Melt kalian, kayak gitu. Ya, jadi kan kalian dapat token Melt nih dari hasil staking ada. Nanti kalau kalian pengen nge-hold Melt ini, kalian bisa stakingkan token Melt kalian gitu. Lalu di 2022 itu zero interest loans ya. Jadi kalau kalian minjem duit ya di Melt ini itu bunganya 0%. Itu entah itu event atau memang seluruhnya akan diimplementasikan seperti itu. Lalu ada fiat loans begin ya. Jadi nanti dia akan mulai loans fiatnya seperti yang tadi gue bilang USD, USDT dan lain-lain ya. Itu 2022. Lalu collateral support untuk additional token seperti Comp, Dot, dan Link ya. Jadi dan lain-lain untuk token lainnya itu pakai collateral support. Lalu Melt Vault 2.0 ya. Jadi nanti ada Vault yang kedua. Berarti nanti kemungkinan besar Vault yang pertama itu akan habis di sekitar awal 2022 kemungkinan besar, atau pertengahan 2022 nanti habis itu dia buat yang Vault 2.0-nya. Lalu yang terakhir adalah self-paying loans ya. Jadi nanti untuk loans-nya atau pinjamannya itu pembayarannya mungkin dipermudah atau gimana gitu ya. Oke. Jadi sampai sini aja pembahasan soal Project Melt ini. Jadi ini project baru ya, fokusnya ke fresh and loan. Kalian bisa lihat sendiri di sini sistem aplikasi seperti apa. Ini gue nggak akan jelaskan karena agak rumit, kalian bisa baca aja ya. Jadi intinya adalah kalau kalian pengen mendapatkan token Melt ini ada dua cara. Private sale yang bisa tanyakan di grup ya, di grup di Telegram. Kalau kalian dapat infonya boleh share ke gua, boleh share juga ke kolom komentar ya, lebih bagus. Lalu cara kedua adalah dengan ISPO atau Initial Stake Pool Offering, di mana kalian melakukan staking token ADA kalian di Daedalus atau Yoroi Wallet. Oke ya, sampai sini aja videonya. Kalau kalian ada kritik, saran, komentar, silakan tuliskan aja di bawah. Kalau ada yang kurang-kurang, mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang terbelit ya. Kalau kalian suka videonya, silakan di like ya, di share, di subscribe juga bagi yang belum. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.